Kalau kalian nggak tahu harus mulai trading dari mana, atau kalian masih terus berjuang untuk dapat profit konsisten dari trading, maka video ini cocok buat kamu. Awalnya, aku trading bener-bener cuman pakai modal 100.000. Bahkan saat mulai trading, aku sambil record juga. Ku upload di channel YouTube ini. Bisa tonton aja kondisi Andre 4 tahun yang lalu. Sengaja nggak aku hapus videonya biar kalian bisa lihat di mana titik awal aku ngelangkah mulai trading. Kalian bisa tonton semua videonya di ujung kanan atas. Dan hari ini, aku masih dengan Andre yang sama. Umur juga masih 20-an, cuman bedanya di levelku sekarang, aku bisa ngasilin ratusan juta per bulan dari trading. Kali ini aku akan ulas secara mendetail yang aku tahu tentang trading, sehingga kalian juga dapat menguasai trading dan mewujudkan segala mimpi kalian. Aku jamin ini adalah video eksklusif yang mahal buat kamu yang baru mulai belajar trading, tapi bingung harus mulai dari mana. Atau mungkin kamu udah tahu cara mulainya, tapi nggak pernah dapat hasil yang bagus secara konsisten. Atau juga yang ketiga, pengen menaikkan level tradingmu dengan target bisa dapat 2-3 digit per bulan. Aku akan bahas dulu ya, siapa itu Andre Rizky Investasi. Andre dulunya adalah seorang pegawai di salah satu institusi pendidikan dengan gaji cuma 150.000 per hari. Aku biasa keliling ke 3-4 sekolah sehari dan harus berangkat subuh pulang malam. Dulu cuman itu pilihanku. Kemudian 1 tahun berselang, akhirnya aku berhasil masuk jadi pegawai tidak tetap di salah satu kementerian di Indonesia dengan gaji 4,7 per bulan. Jujur, kerja di sana aku jauh lebih punya waktu luang. Akhirnya, waktu luang tersebut aku manfaatkan untuk belajar trading sebagai pendapatan sampinganku. Saat itulah video YouTubeku pertama kali soal trading publish yang pakai modal 100.000 tersebut. Jujur, kehidupan kayak gini cukup lama aku jalanin. Aku kerja lebih dari setahun dan aku mutusin berhenti kerja kantoran setelah penghasilan tradingku rutin bisa ngasilin setara kayak gajiku. Aku cuman mikir, ini trading cuman jadi penghasilan tambahan aja, tapi penghasilannya bisa mirip-mirip kayak gajiku ya. Apalagi kalau aku seriusin. Itulah pemikiranku pas dulu. Dan hanya karena pemikiran simple kayak gitu, aku out. Nggak pernah kerja di office lagi. Dan inilah Andre Rizky Investasi yang sekarang menjadi miliarder muda di umur 24 tahun. Bisa tembus menjadi expert market analyst di 2 broker internasional yang biasanya harus diisi oleh trader dengan pengalaman di atas 10 tahun. Kemudian aku juga mengelola 4 porto trading personal dengan ekuitas 4 digit. Sekaligus punya ratusan ribu followers di berbagai sosial media. Mereka menganggap aku sebagai mentor trading yang fokus ke trader awam. Karena di setiap video aku selalu sharingkan cara mulai trading dari nol. Persis seperti video yang sedang kalian tonton sekarang ini. Aku cuman pengen kalian punya mindset trading itu seperti perokok. Kenapa? Meskipun dibungkus rokok selalu ditampilkan gambar-gambar terburuknya rokok, tapi tetap nggak ada yang bisa berhentikan perokok untuk merokok. Maka kalian juga harus seperti itu. Tidak ada yang bisa buat kalian berhenti untuk terus belajar trading. Biar semakin addicted kalian untuk belajar trading, penting untuk tahu dulu instrumen apa ya yang paling menguntungkan. Kita langsung bahas ke market. Kita langsung praktekkan ke market. Di sini udah ada setup tradingku yang hari ini aku lakukan bareng teman-teman pemula dan sudah floating profit ya. Perhatikan di sini awalnya aku share. Lihat, aku share bahwa AUDJPY tadi ya. AUDJPY kita cari mana AUDJPY. Nah, kita ambil di 1760, stop loss 1394 dan TP de 101. 359 dan sekarang ini udah running naik kencang. Nah, kita akan coba belajar gimana sih setupnya ini dilakukan. Ini bukan replay ya, ini live, ditonton hampir berapa? Bentar aku cek. Ditonton 2000 orang dan dilakukan secara live. Ini teman-teman langsung open posisi, langsung ada yang update running. Karena kita secara live, nggak ada kita edit-edit juga. Jadi kalian bisa langsung aja, kalau mau ikutan trading bareng aku, kalian bisa join aja. Di channel YouTubeku ini ada klik subscribe, lalu sebelahnya join, tinggal join aja. Nanti kita di situ bisa trading bareng dan aku akan share semua plan trading yang sedang aku lakukan. Di sini kita akan coba bahas gimana ya cara mengetahui apakah instrumen ini akan menguntungkan buat kita atau harus kita hindari. Gitu.
Jadi point of view-nya dua, sebelum berpikir untuk melakukan open posisi. Ini nguntungin gua nggak ya? Atau justru wasting time waktu gua? Atau justru ini kena stop loss? Itu semua bisa kita baca. Tapi again, bukan berarti 100% pasti benar ya. No. Tapi ini memperbesar probabilitas kita. Yang pertama, connect the dot dalam trading. Jadi ada titik-titik, kalian hubungkan semuanya. Titik-titik di sini berarti kalian cara membangunnya. Cara membangun agar sebuah instrumen itu jadi plan trading. Kita coba delete analisa kita. Contoh, di sini ada AUD/JPY, kemudian ada dua yaitu GBP/JPY. Perhatikan, dua-duanya analisaku adalah dia akan naik. GBP/JPY di sini baru starting naik. AUD udah mulai naik cukup kenceng. Kenapa kayak gitu? Karena aku tahu SXXJPY itu searah dengan DXY. DXY-nya naik, AUD/JPY, GBP/JPY pasti naik. Jadi connect the dots. Apa hubungannya JPY kok ke DXY? Kan itu US dollar. Yes, ada hubungannya. Kalian coba lihat aja, perhatikan aja. Setiap dia turun, dia gimana. Setiap dia naik, dia gimana. Plus, kalau kita delete analisa di sini ya, connect the dot again. Kita perbesar dulu time frame-nya. Oke. Di H4 dia naik. Udah cukup gitu aja kalian tahu. Setelah itu perkecil ke H1. Untuk ngeliat di mana ya area line bawahnya pas dia naik. Ingat, ini adalah rules. Pas dia naik, fokus kita mencari line bawah. Nah, pas dia turun, fokus kita mencari line atas. Ini adalah area follow the trend. Pasti pertanyaannya why gitu. Karena ini adalah area terendah sebelum dia mengalami kenaikan. Turun lagi, naik lebih kencang. Ini adalah area terendahnya. Sama, terus seperti ini. Begitu juga pas kita sell posisi di trend turun. Ini adalah area tertinggi pas dia turun kencang. Area tertinggi pas dia turun kencang. Nah, kebetulan kita tahu di sini bahwa GBP/JPY mengalami kenaikan. Ketika kenaikan ini sudah kita ketahui, fokus kita adalah kita bikin dulu dong struktur marketnya, kita fokus di sini aja deh, nggak usah yang terlalu lebar. Kita fokusnya di area ini aja. Apakah boleh? Boleh-boleh aja, karena kita udah punya validasi, lihat. Struktur bawah berkali-kali di reject. Ini kalau kita panain ya, 1, 2, 3, 4, 5. Dan sekarang ini terjadi lagi. So, for now, kita tinggal perbesar. Again, connecting the dots. Perbesar. Lalu, setelah kita tahu bahwa itu ada repetition pattern, ya udah, go ahead untuk pasang plan long posisi. Aku long starting point-nya adalah di area pas reject. Candlestick reject, aku long di sini. SL, aku taruh di bawah. Ambil area ini. TP, aku taruh di atas. Cuman ada beberapa TP yang aku lakukan. Pertama ini bisa jadi TP pertamaku. Oke. Ini adalah TP1. Kita kasih ke right. Nah, seperti ini. Kemudian ini jadi TP ke 2. Ini adalah BOS level. Nah, kemudian yang bagian bawah ini adalah sebagai stop loss levelku. Jadi kita bisa pasang di sini stop loss. Kita taruh ke kanan. Udah deh, kita tinggal ambil aja harganya satu persatu. Nah, jadilah seperti ini untuk plan trading kita. Kemudian setelah udah jadi plan trading kayak gini, kita lanjut ke step yang kedua. Pahami struktur indeks. Kalau kita cek di XY, itu patternnya cuma satu, yaitu mengalami kenaikan. Nih, lihat nih. Di H1, perhatikan. Patternnya selalu kayak gini. Yaitu sebelum dia mengalami kenaikan, dia akan terbentuk minor correction. Pertama. Kedua, kalau kalian terus ikutin ini, kalian akan menemukan repetition pattern kayak gini. Terus ketiga, again, ini sebagai trader harus kalian menemukan ya. Keempat, semuanya kayak gini. Dan terus, sampai pengumuman si Donald Trump ini jadi presiden, di XY juga membentuk pattern yang sama. Dan sekarang ini, juga hal yang sama dibentuk sama di XY. Ini disebut repeatable pattern. Pas dia mau naik, dia harus turun dulu.
terbentuk flag atau apapun namanya, intinya continuation, naik lagi, turun. Jadi kayak gini terus, selalu berulang di DXY. Dan kalian ketika video ini upload bisa dilihat masih bertahan nggak? Ketika bertahan dan terbentuk kayak gini lagi di DXY, nah targetnya ya pasti naik lagi lebih kenceng. Gitu, ini disebut sebagai repeatable pattern. Nah setelah kita punya plan di GBP JPY kayak gini, kita langsung buka MT5. Di sini ada saldoku sebesar $30.000. Kalian lihat ini real account ya, perhatiin ini real account. Kemudian di bagian sini aku belum ada open posisi apapun. Ini khusus account ku bikin untuk trading hari ini. Kita langsung cari GBP JPY. Nah, yang bagian bawah baru aja aku tambahkan. Lalu kita coba perbesar sesuai dengan time frame yang ada di chart viewku ini, yaitu time frame H1. Nah, kita langsung aja di sini GBP JPY, meskipun kalian perbesar kayak gini, kalian lihat, oh ini turun ya. No, kalau kita perbesar kayak gini, ini dia masih mengalami kenaikan. Jadi yang kita fokuskan adalah trendline ini nih. Nah, jadi sama deh analisa yang kayak di laptopku ini. Kemudian kita tinggal klik buy. Aku di sini buy-nya agak besar ya, karena saldoku juga lumayan dan kebetulan GBP JPY itu jadi pace mata uang. Jadi kita di sini open posisi 5 lot. Kita stop loss agak di bagian bawah. Oke. Lalu TP kita sesuaikan dengan analisa yang atas. Nah, seperti ini. That's it. Berarti di sini kita kalau loss kita turunin dikit, ini harusnya angkanya itu sesuai kayak 196, give me a second. Harusnya angkanya 196,493. 493. Nah, sebelah sini. Dan TP itu kita taruh di 199,509. Oke, pas. Berarti seperti ini. Setup kita berarti di sini kita pakai 1:1. Bang, ini kegedean bang stop lossku atau taking profitku. Gampang, naikin aja. Kayak gini. Jadi kalian bisa setup. Setelah valid reject, itu pasang di week candle. Ini kan setup yang tadi aku share sebelum ada rejection. Ketika sudah ada rejection, SL-nya bisa taruh di area sini. Nah, area pas setelah week itu terbentuk. Kemudian nanti kalau udah kayak running profit begini, ini kan langsung running ya. Nah, ini $100 sambil jelasin kayak gini, udah langsung running. Ketika ini nanti semakin gede atau nyentuh TP pertama kita di area sini, SL kita bisa naikin ke level BEP. Tapi sekarang belum. Jadi tunggu running dulu. That's it. Seperti itulah trading, cara memanfaatkan dots-dots di dalam market itu sendiri. Dengan aku ceritain perjalanan tradingku dari awal, aku cuman pengen kalian menganggap ilmu ini sebagai ilmu jangka panjang yang akan membuat kalian menghasilkan selama-lamanya. Meskipun sekarang mungkin belum ya, tapi suatu saat pasti bisa. Asal kalian menganggap trading itu seperti perokok, again, yang lagi ngerokok. Meski udah dihajar realita market sana sini, kalian tetap bangkit untuk terus perbaiki sistem trading kalian. Ingat, jadikan ini sebagai pekerjaan jangka panjang. Itu aja pesanku. Gimana? Suka nggak dengan video kali ini? Like video ini kalau kamu suka dan bagikan untuk mereka yang membutuhkan. Thank you for watching and see you in the next video. Dadah!